Ada satu kali jemaat berkata kepada saya bahwa Pak Anta, sebenarnya saya ingin ikut berpartisipasi membantu, ingin menyumbang, tapi aku nggak punya banyak, tapi aku hanya punya sedikit, maka ya aku urungkan niatku itu. Lalu saya bertanya kepada dia, berapa yang kamu miliki dan berapa yang kamu ingin berikan? Ya, saya hanya punya 20.000. Saya bilang, loh, berikan saja 20.000. Yang penting di sini adalah bukan tentang banyaknya, tetapi turut serta dalam partisipasi, mengambil bagian di dalam kesusahan orang lain. Ini kan yang lebih penting. Sehingga mari kita merubah cara kita berpikir bahwa menolong orang lain, memberi kepada orang lain, meringankan beban orang lain, itu bukan bicara tentang jumlahnya, tapi bicara tentang perhatiannya. Makanya Paulus pernah berkata, aku bersuka cita karena masih ada perhatianmu kepadaku. Paulus tidak pernah memuji jumlahnya, berapa banyak yang dia terima, atau berapa banyak yang diberikan oleh jemaat kepada dia. Tetapi dia mengucap syukur atas perhatian dari orang-orang yang masih memperhatikan dia. Sama halnya di Lukas pasal 21, kita bisa melihat di situ cerita tentang Yesus berkomentar tentang jemaat yang memberi persembahan saat itu. Ada orang kaya yang memberi dari kelimpahannya, ada juga orang yang tidak kaya dan memberi dari kemiskinannya. Ayat ketiga dikatakan, lalu ia berkata, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayolah, masa janda itu memberi lebih banyak? Yakin lebih banyak? Bukankah dia hanya memberi 2 peser saja? Apakah itu lebih banyak? Tidak. Orang-orang lain lebih banyak tentunya memberikan daripada janda miskin ini. Berarti ada maksud yang lain yang dimaksudkan oleh Yesus dari frasa lebih banyak. Nah, kita bisa lihat ayat keempat, itulah penjelasannya. Kenapa Yesus berkata bahwa pemberian janda ini lebih banyak daripada yang lain. Karena apa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Saya tidak menentang jika saudara memberi banyak karena Tuhan memberkati saudara. Itu bukti juga bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena memberi dengan sukacita itulah yang lebih baik. Namun di sini yang menjadi penting adalah apakah pemberian kita berdasarkan belas kasihan, komitmen, kesungguhan, ekspresi kecintaan kepada Tuhan. Itulah yang penting. Bukan action yang seringkali Tuhan lihat, tetapi intention. Bukan hanya tindakan luar, tetapi motivasi di dalam. Kita bisa melihat perempuan miskin ini berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang untuk bisa memberikan persembahan. Itulah yang seharusnya kita miliki. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah motivasi mencintai Tuhan, memberi karena kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.